wajah Allah kita tak tahu. Muka kita dengan muka pintu pun tak sama. Muka kita dengan muka tembok pun tak sama. Takkan nak sama muka kita dengan muka Allah Azza wa Jal. Tapi dia sifatkan, maka kita beriman dengan apa yang dia bagi tahu dalam kitab. Bahkan mereka menyerang golongan yang mana mentakwil ayat-ayat sifat sebagaimana golongan Mu'tazilah. Mentakwil sifat Allah adalah metodenya ahlul bid'ah, bukan metode salaf. Tidak ada satupun ulama salaf mentakwil. Ini para jemaah sekalian, khususnya teman-teman saya para ustadz salafi, ucapan yang demikian adalah ucapan yang sangat keliru. Ulama-ulama salaf lebih cenderung untuk tidak mentakwilkan ayat hadis-hadis dan ayat yang macam ni. Orang tak mana boleh Allah Ta'ala ada tangan, sama pula dengan makhluk. Kita kata tak sama. Laisa kamitslihi syai'. Allah Ta'ala tak sama dengan apa-apa pun. Kita ni kata Allah Ta'ala mendengar, kita pun mendengar. Adakah kita samakan kita dengan Allah Ta'ala? Tak. Adakah kita samakan Allah Ta'ala dengan kita? Tak. Mendengar Allah Ta'ala tak sama dengan mendengar makhluk. Allah Ta'ala melihat, kita melihat. Adakah sama Allah Ta'ala dengan kita? Tak sama. Mendengar Allah Ta'ala, melihat Allah Ta'ala tak sama dengan melihat makhluk. Sifat-sifat Allah Ta'ala kadang-kadang dia sebut yadallah, yadullah fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Kita terimalah. Tapi tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk. Macam mana? Wallahu ta'ala a'lam. Pertama, kita beriman kepada Allah Ta'ala dengan apa yang Tuhan sifatkan dirinya dalam kitab dan sunnah. Kita tak pernah tengok, tak ada lebay, tak ada ustaz, tak ada tok guru yang pernah tengok Allah Ta'ala. Yang hanya mengetahui Allah Ta'ala sendiri. Dia sifatkan diri dia dalam Quran. Hak macam mana dia kata, kita terima hak tu. Kemudian setelah kita tahu dia kata dia tengok, dia kata tangan, dia kata macam-macam, kita kata pula yang dia kata laisa kamitslihi syai'. Semua hak sebut tu walaupun bunyinya sama macam kita, tapi Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk. Maka tengok kita ada cahaya, ada apa, Allah Ta'ala melihat segala-galanya, tidak ada sesuatu yang terlindung pada dia. Tengok kita memerlukan mata, perlukan bola mata. Maha suci Tuhan daripada kekurangan itu semua. Maka Allah Ta'ala apabila dia kata dia ada tangan, ulama-ulama salaf lebih cenderung menyatakan tangan Allah laisa kamitslihi syai', tak sama Allah Ta'ala dengan apa-apa. Terpulang pada dia habaq banyak tu, kita tak tahu lebih pada tu. Wajhullah, wajah Allah kita tak tahu. Muka kita dengan muka pintu pun tak sama. Muka kita dengan muka tembok pun tak sama. Takkan nak sama muka kita dengan muka Allah Azza wa Jal. Tapi dia sifatkan, maka kita beriman dengan apa yang dia bagi tahu dalam kitab. Cuma sekarang tidak ada seorang pun di kalangan salaf yang mana mereka memahami ayat-ayat sifat ini sebagaimana makna majazi. Tidak ada di kalangan mereka yang memahami ayat-ayat sifat ini sebagai makna majazi. Bahkan mereka menyerang golongan yang mana mentakwil ayat-ayat sifat sebagaimana golongan Mu'tazilah. Betul, ada tempat-tempat keadaan sebahagian daripada salaf mereka mentakwil di sebahagian tempat. Tetapi mereka takwil di tempat itu kerana sebab-sebab tertentu, konteks ayat dan seumpamanya, dalam hal keadaan mereka mensabitkan sifat itu daripada nas-nas Quran dan juga hadis yang lain. Sebagai contoh, sifat wajah. Sifat wajah antara sifat yang mana diisbatkan oleh salaf. Macam mana kita tak tahu. Kita bila kita sebut wajah manusia, wajah tuan-tuan lah. Ada yang bulat, ada yang segi empat sikit, tapi yang paling penting ada mata, ada hidung, ada mulut, ada telinga. Itu wajah manusia, betul tak? Jadi salaf mereka telah isbatkan sifat wajah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana dalam ayat, sebagaimana dalam hadis. Tetapi macam mana kita tak tahu. Tak boleh nak kata. Sebab Allah bukan makhluk, tidak sama macam kita. Cuma
ada setengah-setengah tempat perkataan wajhullah, wajah Allah ditakwil oleh salaf. Antaranya aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Kemana sahaja kamu menghadap, maka di situlah wajah Allah. Diriwayatkan daripada Imam Syafi'i rahmatullahi alaih, wajah di situ dengan maksud jihah, iaitu arah. Dan ini merupakan salah satu daripada penggunaan bahasa Arab. Aina wajhuk, iaitu kemana arah kamu, what's your destination, where you going to. Nampak tak? Hak tu ada dalam bahasa Arab, tidak dinafikan. Dan ada juga yang diriwayatkan daripada Mujahid rahmatullahi alaih, maksud wajah di situ ialah al-qiblah. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Kemana saja kamu menghadap, maka di situlah kiblat. Maksudnya boleh sembahyang, terutamanya untuk sembahyang sunat lah. Di situ ialah kiblat. Jadi tuan-tuan, apabila mereka mentakwil lafaz di beberapa tempat, tidak bermakna mereka mentakwil secara konsisten setiap lafaz itu di tempat-tempat yang lain. Mereka masih lagi mengisbatkan, iaitu sifat wajah bagi Allah, iaitu wajah yang layak bagi Allah SWT. Kita tak tahu macam mana, tetapi mungkin di setengah-setengah tempat kerana konteks yang berbeza, mereka kata ini bukan ayat sifat. Nampak tak? Ini bukan ayat sifat. Antara bendanya, contohnya ialah masalah ain. Wasabbih bihamdi rabbika fa innaka bi'ayunina. Hendaklah kamu puja-puji Allah Subhanahu wa taala, sucikan Allah Subhanahu wa taala, fa innaka bi'ayunina. Sesungguhnya engkau dengan mata kami. Maksudnya macam mana? Ada sebahagian ulama kata sesetengah ayat ini tidak termasuk dalam kategori ayat sifat. Jadi mereka telah terjemah bi'ayunina sebagai tahta riayatina, dalam pemeliharaan kami dan seumpamanya. Tetapi mereka mensabitkan sifat ain daripada ayat yang lain dan juga dalam hadis yang lain. Maksudnya takwil mereka tidak konsisten daripada awal sampai akhir. Mereka takwil di setengah tempat kerana konteks, tetapi mereka mensabitkan sifat hakiki bagi Allah Subhanahu wa taala tanpa kaif pada tempat-tempat yang lain. Nampak tak? Itu maksud saya bila saya kata salaf secara keseluruhannya mereka tidak mentakwil sifat-sifat ini, iaitu mereka tidak menafikan kewujudan sifat-sifat ini bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebab sebahagian besar mutaakhirin mereka kata semua ayat ni mereka kena takwil, daripada A sampai Z, daripada awal Quran sampai akhir Quran, daripada awal hadis sampai akhir hadis, semua mereka takwil. Tidak ada satu tempat pun mana mereka mengisbatkan sifat ain bagi Allah, sifat asabi' bagi Allah, jari bagi Allah, sifat mata bagi Allah. Mereka tidak. Kita isbatkan sebagaimana Allah sampaikan, sebagaimana Nabi sampaikan. Masalah perbedaan di kalangan para ulama ahlus sunnah, bahkan para ulama salaf pun terdapat perbedaan itu di kalangan mereka. Sehingga pendapat yang mengatakan bahwa mentakwil sifat Allah adalah metodenya ahlul bid'ah, bukan metode salaf. Tidak ada satupun ulama salaf mentakwil. Ini para jemaah sekalian, khususnya teman-teman saya para ustadz salafi, ucapan yang demikian adalah ucapan yang sangat keliru, bahkan bisa dianggap sebagai kedustaan. Karena kenyataannya para ulama ahlus sunnah, bahkan ulama salaf, mereka berbeda pendapat. Ditambah lagi para jemaah sekalian, secara dalil ternyata tidak ada dalil tegas, tidak ada satupun dalil tegas yang mengatakan bahwa dalil-dalil tentang sifat Allah harus diimani apa adanya, tidak boleh ditakwil. Tidak ada dalil seperti itu. Sedangkan dalil umum yang mengindikasikan dianjurkan mentakwil justru ada, yaitu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ketika Nabi mendoakan sahabat Abdullah ibnu Abbas. Kata Nabi SAW, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, fahamkan beliau sahabat Ibnu Abbas tentang masalah agama dan ajarkan dia takwil. Nabi katakan, ajarkan Ibnu Abbas ya Allah takwil. Nabi tidak katakan wa'allimhu tafsir. Bisa Nabi mengucapkan wa'allimhu tafsir. Kenapa Nabi tak ucapkan itu? Karena Nabi ingin memberitahu
bahwa takwil sama sekali tidak salah. Yang salah itu tahrif. Takwil yang tidak punya sandaran dalil, tidak sesuai kaidah bahasa, itu yang salah, namanya tahrif. Tapi kalau takwil para jamaah, justru Nabi mendoakan sahabat Ibnu Abbas agar menjadi ahli takwil. Nah, oleh karena inilah para jemaah, ulama salaf, ulama ahlu sunnah salafi berbeda pendapat. Masalah yang seperti inilah yang dikategorikan ijtihadiyah. Sama-sama ahlu sunnah, sama-sama salafi, bukan ahlul bid'ah. Maka kita lihat contoh-contoh ulama salafi, ulama ahlu sunnah mentakwil. Sangat banyak para jemaah. Namun saya sebutkan sebagian saja. Pertama, tentang mentakwil firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 115. Allah berfirman, "Fa'ainama tuwallu fatamma wajhullah." Kemana saja kalian menghadap, di sana ada wajah Allah. Imam Ibnu Katsir, seorang ulama besar ahlu sunnah salafi, dalam kitab tafsir beliau, tafsir Ibnu Katsir, beliau membawakan tafsir sahabat Ibnu Abbas. Ani Ibnu Abbasin qal, dari sahabat Ibnu Abbas beliau berkata, qiblatullah, yang dimaksud wajah Allah di ayat tadi adalah kiblat Allah. Para jemaah, para ustadz sekalian, ini namanya takwil. Takwil itu sorful lafzi an zahirihi, memalingkan lafaz dari zahirnya. Lafaznya jelas wajah, kok jadi kiblat? Itu namanya takwil. Namun tidak sesat para ustaz, karena takwil ini sesuai kandungan ayat. Jadi jangan antum mutlakkan bahwa takwil itu jalannya ahlul bid'ah. Tidak ada ulama salaf mentakwil. Antum dianggap dusta para ustaz. Ini sahabat Ibnu Abbas yang mentakwil. Antum katakan sahabat tidak ada mentakwil. Dinukil oleh Imam Ibnu Katsir, seorang ulama besar salafi. Itu yang pertama. Yang kedua, ulama salafi mentakwil firman Allah surat Al-Qasas ayat 88. Allah berfirman, kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu nanti akan binasa hancur kecuali wajah Allah. Seorang ulama besar ahlus sunnah, ahli tafsir, ulama salafi, Imam Al-Qurtubi, dalam tafsir beliau, tafsir Al-Qurtubi, beliau membawakan ucapan seorang ulama besar tabi'in, Sufyan Ats-Tsauri. Kata Sufyan Ats-Tsauri, sa'altu Aba Ubaidata an qawlihi ta'ala kullu syai'in halikun illa wajhah, faqala illa jahahu. Kata Sufyan Ats-Tsauri, aku bertanya kepada sahabat Abu Ubaidah tentang ayat Allah tadi, segala sesuatu nanti akan binasa hancur kecuali wajah Allah. Kata sahabat Abu Ubaidah, illa jahahu. Wajah di situ adalah kedudukan, keagungan Allah. Sahabat mentakwil. Kata Imam Al-Qurtubi menukil ucapan Sufyan Ats-Tsauri. Kenapa kita katakan tidak ada sahabat mentakwil? Jelas ini takwil para jamaah. Wajah menjadi jah, itu takwil. Namun tidak salah, karena dalam bahasa Arab wajhun bisa diartikan dengan jahun. Orang itu punya wajah di tengah manusia, artinya punya kedudukan di tengah manusia. Bisa jadi takwil, bukan kesesatan. Sebagian besar ulama salaf, mereka berprinsip qiraatuhu, tafsiruhu qiraatuhu.
tafsirnya adalah baca saja. Amirruha kama ja'at, biarkan dalil itu apa adanya. Itu sebagian besar salaf. Namun sebagian yang lain mentakwil, dua-duanya dibenarkan. Ada orang yang aneh-aneh juga belakangan ini. Ada orang yang aneh-aneh belakangan ini. Dia berdusta atas nama para salaf. Dia katakan bahwa para salaf itu katanya mentakwil. Apa buktinya? Al-Bukhari di dalam sahihnya ketika menjelaskan tentang ayat wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ya, ini dia salah baca ya, salah informasi lagi. Al-Bukhari sebenarnya bukan sebut ayat ini, ayat lain yang disebut oleh Al-Bukhari. Ya, kullu syai'in halikun illa wajha. Ayat di akhir surah Al-Qasas. Segala sesuatu binasa kecuali wajahnya. Itu ayat di surah Al-Qasas. Datang orang ini dia berkata Al-Bukhari mentakwil ayat ini. Di dalam sahihnya Al-Bukhari berkata illa mulkahu. Itu bahasa dia ya, illa mulkahu, kalimat dia. Ya. Jadi takwil Al-Bukhari mentakwil wajah dengan kekuasaan. Berarti Al-Bukhari mentakwil. Nah, ini dusta ya atas nama para ulama. Al-Bukhari tidak mentakwil. Ya, kerusakan orang ini dari mana? Dia salah baca. Ya, perlu diajar bahasa Arab sedikit supaya mengerti cara baca yang benar. Itu bukan bacanya illa mulkahu, memang mim lam kaf ha, tapi bukan mulkahu bacanya, bacanya illa malikahu. Cara bacanya malikahu artinya pemilik wajah. Jadi segala sesuatu binasa kecuali pemilik wajah. Kan sudah jelas dalam bahasa Arab. Hadits-hadits Rasulullah yang menjelaskan tentang sifat tangan. Ya, disebutkan bahwa tangan Allah Subhanahu wa taala ya, ada dua dan disebutkan semuanya kanan dan disebutkan sifat menggenggam dan diterangkan dalam sebagian riwayat jari jemari. Dia mau kemanakan semua ayat nas-nas itu. Ini mentakwil namanya. Dan ini penyakit. Jelas ya? Ini sumber kesesatan mentakwil itu. Dan tidak ada dari para ulama salaf yang mentakwil. Kemudian Imam Al-Bukhari juga mentakwil ayat tadi. Kata Imam Al-Bukhari, kullu syai'in halikun, dalam kitab beliau Sahih Al-Bukhari. Kullu syai'in halikun illa wajha, segala sesuatu nanti akan binasa, hancur kecuali wajah Allah. Apa kata Imam Al-Bukhari? Illa mulkahu, kecuali kekuasaan Allah. Jelas Imam Bukhari mentakwil wajah menjadi mulka, menjadi kekuasaan. Itu takwil para ustadz dan tidak sesat. Tidak ada satupun ulama salafi mengatakan Imam Bukhari sesat atau melakukan kesesatan, karena takwil sangat dikenal di kalangan ulama ahlus sunnah. Para jemaah sekalian, para ustadz salafi, tambahlah ilmu dan wawasan kita. Jangan meyakini sesuatu yang tidak benar. Tidak ada ulama salafi mentakwil. Akibat keyakinan antum yang salah itu, antum terjatuh dalam kesalahan yang sangat fatal. Ucapan Imam Bukhari ini akhirnya antum takwil. Sebagian ustadz salafi ada yang mentakwil. Jelas-jelas Imam Bukhari mengatakan illa mulkahu. Siapapun yang bisa baca kitab, ngerti bahasa Arab, otomatis ketika membaca ucapan Imam Al-Bukhari pasti dia baca illa mulkahu. Itu otomatis, karena itu sesuai kaidah bahasa Arab. Namun akibat keyakinan yang sudah salah, tidak mungkin Imam Bukhari mentakwil. Akibat itulah bingung. Kemudian berpikir, kok bisa ya Imam Bukhari mentakwil? Jangan-jangan bukan mulkahu, jangan-jangan malikahu. Berubahlah bacaan itu menjadi malikahu. Itu bacaan yang sangat aneh, Ustaz. Yang anehnya antum tuduh yang baca mulkahu nggak ngerti bahasa Arab, antum baca malikahu, bacaan aneh yang menunjukkan antum tak ngerti bahasa Arab sama sekali. Bacaan malikahu itu fatal sekali kesalahannya para ustaz.
Kesalahan pertama, kalau antum katakan mulkahu itu mentakwil, maka ketika antum rubah menjadi malikahu sama-sama takwil. Apa antum nggak ngerti apa itu takwil? Sarful lafzi an zahirihi, wajhun wajha menjadi malika, sama saja, berarti antum juga mentakwil. Itu kesalahan pertama. Kesalahan kedua, ketika antum baca malikahu, mau tidak mau antum harus merubah susunan ayat, dan ini kebatilan, bahkan bisa kesesatan. Wajahahu, wajah Allah, yang mau dibahas hanya wajah, kalimat wajah. Hu sama sekali tidak diganggu gugat. Hu di situ artinya Allah, wajahnya, wajah Allah. Wajah itu yang ditakwil menjadi mulka atau versi antum malika. Hu-nya jangan diganggu gugat. Ketika antum rubah menjadi malika, mau tidak mau antum harus merubah makna dari hu, domir hu di situ. Harusnya wajah Allah, kecuali kekuasaan Allah antum ganti menjadi pemilik. Mau tak mau Allahnya antum buang, antum ganti menjadi wajah, menjadi kecuali pemilik wajah. Sudahlah antum mentakwil, antum merubah-rubah susunan ayat. Ini kebatilan, kesalahan yang sangat fatal akibat tidak ngerti bahasa Arab, menuduh orang lain tak ngerti bahasa Arab, kemudian mentakwil ucapan ulama. Dan yang ketiga yang paling fatal para ustadz, ketika antum baca malikahu, sedangkan hu di situ adalah Allah, bahkan ini bisa terjatuh dalam kekufuran. Karena artinya nanti segala sesuatu akan binasa kecuali wajah Allah. Maksudnya antum katakan kecuali pemilik, hu-nya Allah, berarti kecuali pemilik Allah. Dan ini kekafiran para ustaz. Mengerikan sekali, menyesatkan sekali jika antum baca malika, akibat tak pandai menghargai perbedaan. Menuduh orang lain tak ngerti bahasa Arab, antum mentakwil yang menyesatkan. Hu Allah, malika antum katakan pemilik, berarti pemilik Allah. Karena antum sudah bingung, hu-nya antum ganti lagi menjadi pemilik wajah. Bertaubatlah para jemaah, para ustaz, jangan malu memperbaiki kesalahan. Imam Bukhari itu mentakwil jelas. Dan beliau bukan hanya di ayat ini, di beberapa ayat lain juga beliau mentakwil. Karena memang takwil itu adalah bagian metode ahlus sunnah salafi, bukan ahlul bid'ah. Yang ahlul bid'ah itu takwil batil atau tahrif yang tidak sesuai kaidah bahasa Arab. Adapun mulkahu sesuai dalil. Karena para jemaah, ternyata di hari kiamat kelak, yang tidak Allah hancurkan itu, yang tidak binasa itu bukan hanya Allah. Ada beberapa makhluk yang melambangkan keagungan dan kekuasaan Allah, tidak Allah hancurkan. Itulah yang dimaksud mulka. Surga sudah ada, di hari kiamat tidak dihancurkan. Neraka tidak dihancurkan. Arsy tidak dihancurkan. Jadi di hari kiamat itu ada makhluk-makhluk yang melambangkan kekuasaan Allah, tidak Allah hancurkan. Begitu para jamaah.